Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Can't Buy My Love. Film ini menceritakan tentang seorang pria kaya dan baik hati yang jatuh cinta pada paramedik cantik di sebuah pusat medis. Di awal pertemuan mereka, sebenarnya pria ini merasa kesal pada si wanita karena menelpon petugas derek untuk menyita mobilnya yang parkir di zona darurat. Namun pada suatu ketika mereka berdua bertemu kembali, dan sejak saat itu si pria mulai jatuh hati kepada paramedik berparas cantik. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Lily yang bekerja sebagai paramedik di sebuah pusat medis. Dan dalam menjalankan pekerjaannya, Lily selalu berduet dengan rekan kerjanya yang bernama Nick untuk membantu orang-orang sakit atau yang mengalami kecelakaan. Sebagai wanita yang udah gede, Lily tinggal di sebuah apartemen bersama sahabatnya bernama Megan yang bekerja sebagai guru SD. Kebetulan hari ini Megan lagi membuat kue dan dia meminta bantuan Lily untuk membeli coklat di toko kelontong dekat rumah. Sementara itu di tempat lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria ganteng bernama Jeff yang merupakan keturunan orang kaya. Ceritanya di film ini Jeff dan ayahnya sering memberikan donasi ke berbagai lembaga, tapi nggak dijelasin mereka punya usaha apa. Di rumah yang super mewah tersebut, Jeff tinggal dengan asisten rumah tangga bernama Veronica dan ayahnya yang bernama Rex. Sayangnya ibu Jeff udah meninggal sejak dia berumur 12 tahun dan sampai sekarang ayahnya belum menikah lagi. Singkat cerita, saat Jeff akan membeli obat bagi ayahnya, dia bertemu dengan Lily yang langsung marah-marah karena Jeff parkir di depan hidran kebakaran. Namun Jeff nggak mau memindahkan mobilnya ke tempat lain, sehingga Lily akhirnya menelpon polisi agar menghubungi petugas derek untuk menyita mobilnya. Melihat mobilnya udah di atas truk, Jeff mencoba untuk menyogok petugas dengan uang $500, tapi ditolak karena ngasihnya kurang banyak. Jeff pun akhirnya langsung ngomel-ngomel sama Lily, tapi Lily nggak mau peduli karena dia udah ngasih tahu kalau Jeff parkir di zona kendaraan darurat. Gara-gara kejadian barusan, Lily yang baru aja tiba di rumah jadi ikut merasa kesal karena dia nggak suka melihat orang yang berbuat seenaknya. Di sisi lain, Jeff juga merasakan hal yang sama dan menganggap Lily sebagai wanita yang menjengkelkan. Keesokan harinya, Lily mendapat laporan darurat kalau ada seorang pria paruh baya yang terjatuh di rumah. Dan begitu mereka berada di TKP, ternyata mereka berdua mendatangi rumah Jeff. Berdasarkan laporan dari Veronica, si Rex ini terjatuh akibat tersandung barbel yang terlalu bersemangat saat latihan Zumba sendirian. Di waktu yang sama, Jeff tiba-tiba datang untuk memberikan kantong es bagi ayahnya, sampai-sampai dia dan Lily merasa terkejut karena mereka bertemu lagi. Oke, adegan kemudian beralih sebentar ke Megan yang lagi makan siang dengan pacarnya bernama Vince. Ceritanya, si Vince ini ingin mengadakan pesta ulang tahun bagi Megan, tapi Megan yang akan berumur 30 tahun merasa malu dan menganggap kalau dia udah terlalu tua untuk pesta-pestaan. Setelah mereka selesai memeriksa kondisi Rex, Jeff yang merasa bersalah pada pertemuan pertamanya dengan Lily ingin meminta maaf dan berkenalan. Dan sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya kepada Rex, Jeff juga ingin mengajak Lily untuk makan malam bersama, tapi dia menolaknya. Merasa nggak pernah ditolak oleh cewek, Jeff mencoba untuk mengirimkan beberapa hadiah bagi Lily dan memberikan nomor HP agar Lily mau menghubunginya.
Namun karena Lily nggak tertarik sama sekali, dia tetap menolak semua pemberian Jeff termasuk ajakan makan malam yang dia tulis lewat surat. Karena belum ada kabar apa-apa dari Lily, Jeff masih aja merasa gelisah dan nggak fokus saat berbicara dengan ayahnya. Namun tiba-tiba Rex membahas tentang kerja paramedik yang sangat profesional yang membuat Jeff memiliki ide untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Keesokan paginya, Nick dan Lily mendapat kabar dari dokter bernama Wood kalau pusat medis mendapat donasi yang cukup besar dari Rex Foundation dan juga Jeff. Ternyata Jeff sengaja memberikan donasi itu agar bisa bertemu dengan Lily, dan Dr. Wood juga setuju kalau Jeff ikut bekerja bersama mereka selama 1 minggu. Gara-gara keputusan itu, Lily mencoba untuk komplain kepada Dr. Wood karena Jeff bukan tenaga medis yang terlatih dan bersertifikat. Namun Dr. Wood menganggap kalau permintaan Jeff ini nggak melanggar hukum, dan pusat medis juga mendapat donasi bagi kepentingan orang banyak. Sepulangnya dari bekerja, Lily langsung bercerita kejadian di pusat medis, yang ternyata si Megan ini mengetahui sosok Jeff dan Rex yang merupakan orang kaya yang sering memberi donasi ke banyak lembaga. Namun Lily tetap aja nggak suka sama orang-orang yang menyalahgunakan uang, mengingat dia gagal masuk ke universitas kedokteran gara-gara ada orang lain yang menyogok. Keesokan paginya, Lily dan Nick mendapat sebuah pesan darurat dari pusat medis sehingga mereka bertiga harus segera berangkat ke lokasi kejadian. Dan begitu mereka sampai di tempat tujuan, ternyata ada seorang anak kecil yang menghubungi 911 untuk menolong ibunya yang jatuh pingsan akibat suatu penyakit. Nah, berhubung di lokasi itu ada anak kecil, Jeff memiliki inisiatif untuk mengajaknya bermain di luar agar si anak nggak melihat tim medis yang lagi mengobati ibunya. Jeff pun bercerita kalau ibunya juga pernah sakit waktu dia masih kecil, sehingga dia nggak mau kalau anak itu menjadi takut dan khawatir seperti yang pernah dia alami. Setelah kembali ke pusat medis, Jeff kemudian bercerita pada Lily kalau dia merasa kasihan pada anak itu yang harus melihat ibunya dalam kondisi kritis. Ternyata Jeff sengaja memanfaatkan pembicaraan itu untuk mengajak Lily makan malam bersama, dan akhirnya Lily mau menerima ajakannya tersebut. Sementara itu di tempat lain, Megan datang ke sebuah perusahaan iklan untuk mengajak pacarnya makan siang bersama seperti kebiasaan mereka. Namun tiba-tiba Vince mendapat telepon dari seorang wanita bernama Killy dan beralasan kalau dia udah ada janji makan siang bersama seorang klien. Begitu keluar dari kantor, Vince kemudian bertemu dengan wanita bernama Killy yang merupakan teman kuliahnya dulu. Ternyata Killy ini mengajak Vince ke sebuah tempat yang rencananya akan dia gunakan untuk mengadakan pesta kejutan di hari ulang tahun Megan. This is gonna be the best birthday ever. Yeah, man. Kemudian di malam harinya, Megan curhat pada Lily kalau pacarnya bertingkah sangat aneh dan sempat melihat kalau dia ditelepon oleh seorang wanita bernama Killy. Namun Megan berusaha untuk berpikir positif dan sempat memberikan saran pada Lily agar makan malamnya dengan Jeff berjalan dengan baik. Wear your blue dress. Singkat cerita, saat mereka bertemu di sebuah restoran, Jeff menjadi sangat terpesona setelah melihat penampilan Lily. Dan begitu mereka makan malam, Lily bercerita tentang cita-citanya yang ingin menjadi dokter dan keinginannya untuk kuliah di Universitas Kedokteran LA. Nah, semenjak ikut bekerja bersama Lily, Jeff jadi terus merasa khawatir pada anak kecil bernama Carter yang ibunya pingsan akibat suatu penyakit. Karena Jeff jadi ingat akan kepedihannya waktu masih kecil, di mana dia melihat sendiri ibunya mengalami sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia. Kemudian saat akan pulang, mereka berdua nggak sengaja bertemu teman Jeff bernama Crystal yang ingin mengundang Jeff ke acara pestanya beberapa minggu lagi. Dan karena si Crystal ini ceritanya naksir sama Jeff, dia berani mengambil ponselnya untuk memasang pengingat yang membuat Lily terlihat sedikit cemburu. What are you doing?
Lalu sesampainya Lily di rumah, Megan yang merasa patah hati langsung curhat kalau dia merasa yakin pacarnya udah berselingkuh dengan wanita yang bernama Kylie. Namun Lily memberikan saran agar Megan menanyakan sosok Kylie kepada Vince sebelum dia menuduh pacarnya itu udah berselingkuh dengan wanita lain. No, I'm not ready for that. Keesokan paginya, Jeff berinisiatif untuk menyediakan catering bagi para staf di pusat medis yang belum sarapan. Di sana, Jeff juga ingin meminta maaf atas kelakuan Crystal tadi malam, tapi tiba-tiba Lily mendapat pesan darurat kalau ada nenek berumur 70 tahun yang hilang dari rumah selama 2 hari. Begitu mereka sampai di TKP, tim paramedik yang dibantu oleh polisi segera berkeliling di rumah itu untuk mencari keberadaan si nenek. Akhirnya, Jeff menemukan sebuah memo yang ditulis sendiri oleh si nenek yang ternyata lagi asik liburan ke Kanada dan akan kembali dalam 2 minggu. Oke, adegan kemudian beralih sebentar ke kantor Vince, di mana Kylie ada janji untuk membawakan beberapa contoh kue yang akan disajikan pada ulang tahun Megan. Ceritanya, Vince ini tahu kalau Megan adalah pencinta coklat, sehingga dia meminta Kylie untuk membawakan beberapa contoh kue coklat yang menurutnya paling enak. Okay, that's the one. Di waktu yang bersamaan, ternyata Megan juga datang untuk menemui Vince dan ingin mengajaknya makan siang bersama. Namun tiba-tiba dia mendengar suara wanita dari dalam kantor yang membuatnya tambah yakin kalau Vince lagi berselingkuh. Tell him I was here. Kemudian saat Lily dan Nick sedang bertugas, Jeff lagi-lagi melihat seorang anak kecil yang ibunya menderita suatu penyakit sampai nggak sadarkan diri. Dan mumpung besok Lily mendapat jatah libur di akhir pekan, Jeff ingin mengajaknya pergi ke sebuah tempat untuk membicarakan sesuatu. Keesokan harinya, Lily yang akan berangkat untuk menemui Jeff, nggak sengaja melihat Megan yang lagi galau karena mendengar suara wanita di ruang kerja pacarnya. Lily pun kembali menyarankan agar dia berbicara berdua dengan Vince, tapi Megan belum siap menerima kenyataan kalau pacarnya memiliki wanita idaman lain. Singkat cerita, ketika mereka bertemu, Jeff langsung bercerita pada Lily kalau di tanah ini dia ingin membangun yayasan bagi anak-anak yang orang tuanya mengidap penyakit berbahaya. Karena waktu ibunya meninggal, Jeff merasakan kepedihan yang sangat dalam sampai-sampai sang ayah membawanya ke sebuah tempat untuk terapi kesedihan. Nah, menurut pengalaman tersebut, Jeff ingin yayasan ini berfungsi untuk mendidik psikis dan mental bagi anak-anak yang mengalami kejadian seperti dirinya. Dari pembicaraan itulah, Lily akhirnya mengenal sosok Jeff yang baik hati, karena selama ini dia menganggap kalau Jeff adalah anak orang kaya yang manja dan suka menghambur-hamburkan uang. Kemudian saat mengantar Lily pulang, Jeff sempat mengatakan kalau dia dan ayahnya akan pergi ke kota London selama beberapa hari untuk mengikuti rapat yayasan. Dan ketika udah kembali, Jeff juga ingin mengajak Lily untuk ikut ke pesta yang diadakan oleh Crystal. Singkat cerita, ketika mereka berada di kota London, Jeff bercerita tentang keinginannya untuk membuat yayasan bagi anak-anak yang ternyata mendapat dukungan positif dari Rex. Di waktu yang sama, mereka juga bertemu dengan Crystal yang kebetulan lagi ada di kota London, dan dia ingin mengajak Jeff menonton pertunjukan bersama yang sempat difoto oleh para wartawan. Begitu mereka berdua sampai di rumah, Rex langsung mencium Veronica dan mengatakan kalau dia sangat merindukannya selama mereka berada di kota London. Lalu di malam harinya, Rex sengaja menyiapkan kejutan bagi Veronica dan ingin melamarnya untuk menikah karena selama ini mereka berdua saling menyayangi. Yes, of course. Sementara itu di tempat lain, Vince masih aja merasa bingung pada Megan karena dalam beberapa hari ini dia nggak mau menjawab teleponnya. Namun tiba-tiba asistennya mengatakan kalau Megan sempat datang ke kantor ketika Vince lagi bersama dengan Kylie dan mungkin aja Megan berpikir kalau dia udah berselingkuh. Oke, adegan kemudian beralih ke Lily
yang akhirnya mendapat telepon dari Universitas Kedokteran LA kalau dia diterima menjadi mahasiswa. Congratulations. Thank you. Dan keesokan harinya, Lily juga mendapat bingkisan ucapan selamat dari Jeff yang membuatnya sedikit curiga kenapa Jeff bisa tahu kalau dia udah diterima di Universitas Kedokteran. I haven't even told him yet. I was going to tell him at the college. Berhubung hari ini Lily akan pergi ke pesta yang diadakan oleh Crystal, Megan mengajaknya ke toko barang bekas untuk membeli gaun bagus dengan harga murah. Namun di saat Lily mencoba gaun tersebut, mereka tiba-tiba melihat berita tentang Jeff dan Crystal yang lagi berduaan di kota London. Is that Crystal? Selain berita tersebut, ternyata ada sebuah artikel lain yang menuliskan kalau Jeff udah menyumbang $1 juta ke Universitas Kedokteran LA. Lily pun menjadi yakin kalau Jeff udah membantunya lolos dengan cara menyogok, yang membuatnya merasa kesal karena dia nggak suka dengan hal-hal yang berbau sogok menyogok. Yeah. I'm going to confront Jeff. Singkat cerita, ketika Lily sampai di tempat pesta, dia langsung mencari Jeff untuk membicarakan tentang donasi yang dia berikan ke Universitas Kedokteran. Namun tiba-tiba Crystal menghampiri mereka dan melihat kalau Lily lagi memakai gaun lamanya yang pernah dia berikan secara cuma-cuma ke toko barang bekas. Gara-gara kejadian itu, Lily menjadi sangat malu dan akhirnya sempat membahas mengenai donasi yang udah diberikan oleh Jeff. Namun Jeff nggak mengerti donasi bagi siapa yang dimaksud oleh Lily karena dia dan ayahnya telah memberikan donasi ke berbagai lembaga. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari Crystal karena ayahnya jatuh pingsan yang nggak dikasih tahu apa penyebabnya. Untungnya Lily berhasil memberikan pertolongan pertama dan para medik yang datang terlalu cepat karena tampaknya kantor mereka ada di sebelah rumah Crystal. Setelah ayah Crystal dibawa ke rumah sakit, Lily jadi enggan membahas pembicaraan barusan dan mengatakan kalau mereka berdua hidup di dunia berbeda yang membuat Jeff merasa tersinggung. Sejak saat itu, mereka berdua nggak pernah saling bertemu dan sama-sama merasa galau akibat miskomunikasi tentang donasi yang diberikan oleh Jeff. Beberapa hari kemudian, tepat di hari ulang tahun Megan, Vince datang menemui Lily untuk bercerita kalau dia udah menyiapkan pesta kejutan bagi Megan malam ini. Dan begitu sampai di rumah, Lily mengatakan kalau dia ingin mengajak Megan makan malam di luar dengan alasan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Okay, boss. Setibanya mereka di tempat tujuan, Vince dan teman-temannya langsung memberikan Megan kejutan serta mengenalkan sosok Kylie yang udah merencanakan pesta ini. Di pesta tersebut, ternyata Vince juga udah menyiapkan kejutan lain bagi Megan, yaitu melamarnya untuk menikah. Sementara itu di tempat lain, Jeff mengatakan pada ayahnya kalau di awal tahun ini dia akan memulai rencananya untuk membangun yayasan bagi anak-anak. Di sana, Rex menyadari kalau Jeff masih bersedih soal pertengkarannya dengan Lily dan menyarankan agar dia menghubungi Lily duluan, tapi Jeff menolak. Sama seperti apa yang dialami oleh Jeff, Lily juga merasa galau bercampur rasa nggak terima karena Jeff udah menyogok universitas agar dia bisa menjadi mahasiswa. Namun Megan memiliki pendapat lain karena pada dasarnya Jeff adalah seorang dermawan yang nggak ada salahnya jika dia membantu Lily dalam menggapai cita-citanya. Maybe the best guy you've ever known. Keesokan harinya saat berada di tempat kerja, Nick juga berusaha menghibur Lily yang masih bersedih gara-gara memikirkan hubungannya dengan Jeff. Lily pun mengatakan kalau dia akan menolak tawaran dari universitas karena dia nggak mau mendapatkan kesempatan itu dari bantuan uang orang lain. Tapi di waktu yang bersamaan, Dr. Wood yang mendengar pembicaraan itu akhirnya memberitahu kalau dialah yang merekomendasikan Lily ke panitia penerimaan. Ternyata Rex dan Jeff setiap tahun memang memberikan donasi bagi Universitas Kedokteran, sehingga Lily udah salah sangka kalau Jeff lah yang membantunya dengan uang. Menyadari kalau dia telah berbuat kesalahan,
Lily kemudian segera pergi untuk mencari Jeff ke rumahnya. Di sana, Lily bertemu dengan Veronica yang memberitahu kalau Jeff lagi ada rapat dengan para kontraktor untuk membuat proyek yayasan. Nah, begitu mereka bertemu, Lily langsung meminta maaf kepada Jeff karena dia udah main tuduh sembarangan mengenai donasi yang diberikan ke universitas. Dan setelah mereka menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi, Jeff dan Lily juga sama-sama mengaku kalau mereka berdua saling menyukai. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Sebelum kita berpisah, admin juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.